mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Tanyakan sama RK. 我再也不要跟你说话，我要跟你分手。你每天都在欺负我，你根本就不在乎我，你老是说一些话让我生气，我觉得你们，你是不是觉得我不发火？ 你就把我当傻子呀？啊！你知道我有些时候，说不过你，那你就不能让我吗？啊！我觉得你实在是太过分了。你说的有些话，我根本就反应不过来的。这是什么味道的？还最好吃的。还生气不？那你先说啊，这是什么味道的嘛？哎呦我的妈！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari detik.com, PKB tepis tuduhan tak kerja di Jakarta. Kalau yang dijual tak laku mau apa? Jadi Wakil Ketua Umum Partai PKB, yaitu fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya ikut serta dalam menggerakkan mesin partai di Pilkada Jakarta. Jadi Jazilul ini tidak mau nanti dianggap bahwa tak bekerja untuk pemenangan paslon Ridwan Kamil Susono. Bahkan yang lebih memalukan lagi dan benar-benar mempermalukan Ridwan Kamil dengan mengatakan bahwa dan menyinggung jika sosok yang dijual di Pilkada Jakarta tak laku, lantas mau apa? Seluruh anggota DPRD Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja. Tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan pilkada. Pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga. Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Meskipun bekerja secara kuat gitu. Jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja. Teman-teman ini bekerja bahkan keluar uang. Yang jelas semua yang sudah bekerja di DKI nanti ada ujung pengumuman resminya. Jangan sampai juga siapapun yang menang ada gangguan kepada siapapun. Nah, menurut netizen secara tidak langsung statement dari Jazilul Fawaid ini benar-benar mempermalukan Ridwan Kamil Jadi PKB menganggap Ridwan Kamil nggak laku mau apa yang mau dijual di Jakarta. Padahal memang kalau kita lihat Ridwan Kamil itu elektabilitasnya paling tinggi di Jawa Barat. Nah, kalau dia mencalonkan diri di Jawa Barat, Deddy Mulyadi bisa tersingkir. Tetapi karena keinginan daripada Partai Gerindra, maka Ridwan Kamil diminta juga oleh Gerindra untuk mencalonkan diri di Jakarta. Cuma Ridwan Kamil meminta supaya Anies Baswedan ini jangan sampai dicalonkan oleh partai lain. Makanya 12 partai diborong semua sehingga terbentuk Kim Plus. Pada akhirnya pun 12 partai tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bekerja cuma mesin partainya adalah PKS. Dan pada akhirnya pun Pramono Rano memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta, tentunya dengan dukungan anak abah dan juga Ahoker beserta Persija Jakarta. Memang kelihatan banget sih dari partai pendukung Kim Plus ini benar-benar tidak sepenuh hati mendukung Ridwan Kamil, dan ini sudah dibocorkan di podcast Bocor Halus Tempo. Seperti Nasdem dan PKB memang sudah tidak sreg lagi berkoalisi dengan Ridwan Kamil Susono. Dan kalau kita lihat memang koalisi Kim Plus ini tidak solid dibandingkan dengan koalisi Pramono Rano dan Anak Abah serta Ahoker dan Persija benar-benar solid untuk memenangkan Pramono Rano. Jadi suara Anak Abah ini cukup menentukan, yaitu Pramono Rano memenangkan Pilkada Jakarta.
Nah, ini juga menjadi sorotan netizen, yaitu RK hingga Marwar Sirait ya beri ucapan selamat ke Pramono Rano lewat karangan bunga. Tetapi mereka membantah bahwa karangan bunga tersebut ya untuk Pramono Rano katanya mungkin orang lain. Jadi Marwar Sirait membantah. Dia bilang tidak memberikan karangan bunga. Jadi dianggap yang memberi karangan bunga selamat kepada Pramono Rano itu adalah orang lain ya. Jadi sampai sekarang pun Ridwan Kamil ya belum mengakui kemenangan Pramono Rano. Artinya masih mengharap ya putaran kedua. Untuk para relawan tim Ridho yang masih terus mengawal di kecamatan, tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Tetap semangat. Terima kasih. Baik, coba kita dengar ya komentar dari Bang Refli Harun. Jadi menurut Bang Refli Harun, kenapa dari tim Ridwan Kamil Suswono ini ya begitu getolnya menginginkan putaran kedua? Karena mereka menganggap kemenangan dari Pramono Rano ini hanya 50,07%. Jadi tidak sampai 51% gitu, tidak sampai +1. Padahal 50,07% saja sudah sah ya menjadi pemenang Pilkada Jakarta. Tetapi mereka menganggap bahwa ini adalah kesempatan. Jadi kelihatannya memang sudah ada senjata-senjata yang dikeluarkan supaya putaran kedua itu terlaksana. Pasangan Prano itu tidak sampai 50% +1 sehingga sah untuk diadakan putaran kedua. Dan kelihatan sudah mulai ada nih senjata-senjata yang mulai dikeluarkan, yaitu pernyataan yang mengatakan bahwa mereka menemukan surat suara yang sudah dicoblos duluan. Nah, itu udah jadi alasan ya, udah jadi kode. Padahal dalam konteks seperti ini bisa saja kemudian kejahatan tidak dilakukan lawan tapi dilakukan sendiri untuk memancing kalau seandainya terjadi apa-apa ya. Jadi kalau kita menggunakan watak jahat dan kemudian hasil survei tidak menguntungkan, bisa saja kita siap-siap untuk membakar lapak pemilu dan kemudian ada alasan untuk mempermasalahkannya. Tapi walau alam ya, karena ini kan sebuah hipotesa saja ya, bukan sebuah fakta yang terverifikasi dengan baik. Sobat era sekalian, ini ya, oke. Ini judulnya adalah mereka menemukan yang namanya ini ya, tim pemenangan Ridho temukan dugaan surat suara tercoblos untuk paslon Pramono Rano. Mulai ya, karena menang tipis tadi ya. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ke Mahkamah Konstitusi kecuali ada perintah dari pusat kekuasaan. Tapi sahabat era sekalian, di Jakarta itu saya sebenarnya separuhnya pernah meramalkan begini. Barangkali baik Prabowo maupun Jokowi tidak terlalu istilahnya, bisa jadi tidak terlalu ngotot untuk memenangkan Ridwan Kamil atau Pramono. Kok bisa begitu? Sederhana. Soal kedekatan Ridwan Kamil dan Pramono. Jangan lupa, kalau kita bicara tentang Prabowo Subianto dan Jokowi, itu Pramono Anung adalah sekretaris kabinet 1,5 periode. Dan paling tidak 5 tahun terakhir dia bergabung dalam satu kabinet yang sama dengan Prabowo Subianto. Dan dia juga adalah sekretaris kabinet Jokowi selama 1,5 periode. Jadi sebenarnya dari sisi personal relationship nggak ada masalah, saya bilang. Bahkan kalau kita lihat Ridwan Kamil tidak memiliki sejarah kedekatan yang luar biasa dengan Prabowo misalnya. Tidak ada satu momen di mana Ridwan Kamil kemudian dekat, kemudian di endorse secara langsung oleh Prabowo Subianto. Tetapi orang akan tanyakan, tapi kan Prabowo yang menarik Ridwan Kamil ke Jakarta. Yes, jawabannya. Tetapi kalau kita analisis secara post factum ya, bukan karena dia ingin membuat Ridwan Kamil menang di Jakarta, no kalau menurut saya. Tetapi dia menginginkan portofolio gubernur itu untuk Deddy Mulyadi yang notabene adalah kader Gerindra. Sehingga Deddy Mulyadi hanya bisa menang kalau Ridwan Kamil tidak ikut kontestasi. Itu persoalannya.
Tapi nggak mungkin kan disingkirkan begitu saja. Maka yang paling elegan adalah ditarik ke Jakarta. Tetapi Ridwan Kamil sadar peluang terbesarnya adalah di Jawa Barat. Dan dia pede ke Jakarta kalau Anies tidak ikut. Maka skenario itu jalan, Anies tidak ikut. Tapi dia lupa, ternyata dia faktor negatif dari pasangan tersebut. Ditambah PKS. Jadi kalau kita lihat misalnya dari exit poll misalnya ya, itu partai-partai pendukung itu tidak solid. Pendukung PKS di bawah terpecah. Faktor pemecahnya adalah perilaku PKS yang meninggalkan Anies Baswedan dan kemudian Anies datang ke Pramono Rano mengendorse Pramono Rano, sehingga anak-anak Abah yang notabene pendukung PKS misalnya itu dua kemungkinan, memilih Prano atau golput. Ya. Frankly speaking, saya misalnya anak Abah dalam tanda kutip ya, walaupun saya tidak anak-anak banget karena bandel-bandel juga misalnya. Dan saya pemilih PKS, tapi saya tidak memilih Ridwan Kamil Suswono. Ya, one thing for sure. Nah, itu menunjukkan memang ada rasionalitas di situ. Orang tidak suka dengan yang namanya ketidakadilan. Karena apa yang dilakukan RK itu tidak adil, jahat dalam kacamata politik. Tetapi ketika dia di Jakarta dan ternyata dia tidak mampu untuk memenangkan kontestasi secara mudah, maka di situ mungkin dia akan menyesal. Dan lebih menyesal lagi karena tiba-tiba di tengah jalan pada tanggal 20 Agustus, ya persis kira-kira 1 pekan saja sebelum pendaftaran calon, MK mengeluarkan putusan bahwa membatalkan ketentuan ambang batas yang 20% kursi dan 25% suara. MK mengatakan wilayah seperti DKI mengikuti kandidasi calon independen. Nah, untuk wilayah seperti DKI cukup 7,5%. Dengan 7,5% tersebut, PDIP bisa standing alone. Itulah yang menyebabkan kemudian akhirnya Ridwan Kamil tidak siap untuk bertarung. Karena mental dia hanya siap bertarung dengan kotak kosong atau bertarung dengan calon independen yang tidak terkenal seperti Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Awalnya kotak kosong, tapi tiba-tiba ketika anak-anak Abah mengatakan gercos, golput dan lain sebagainya, rupanya khawatir juga dengan kotak kosong. Maka dalam tanda kutip tiba-tiba ada pasangan yang sebelumnya sudah mati dihidupkan lagi, yaitu Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Dengan segala kontroversi pengumpulan KTP yang dianggap tanpa seizin pemilik KTP. Bahkan KTP anak Abah, benar-benar anak Abah, anak kandung dari Anies Baswedan, itu digunakan. Yang rasanya tidak mungkin anak Abah itu mendukung pasangan lain selain Abahnya sendiri di Pilkada DKI. Jadi sahabat sekalian, whatever it is, yang kita akan tunggu adalah apakah ada upaya untuk melakukan rekayasa agar kemenangan itu tidak sampai 50% instead of membawa kasus ini ke MK. Jadi stop saling menyalahkan satu sama lain. Ya, saya setuju dengan Pak Jazilul Fawait. Orang udah nggak laku, apa lagi? Kita udah promosikan, dijual nggak laku, ya sudah. Udah di-endorse presiden, udah di-endorse mantan presiden, udah di-endorse artis-artis, masih nyungsep juga. Ya, belum lagi blunder-blundernya, nggak belajar dari Pak Suswono itu. Dilakukan lagi dengan arogan oleh Kang Emil. Ya sudah, kalian makanlah hasilnya hari ini. Dan stop bernyanyi 2 putaran. Sakit telinga saya ngedengarnya ini. Ya, sudahlah Kang Emil. Ya, berilah selamat kepada Mas Pram. Apa susahnya? Berilah selamat kepada Mas Pram. Ya, seperti Bang Dharma juga sudah memberikan selamat. Ya enggak? Jadi sudahilah, cukup sudah ya. Oke? Salam 1 putaran. Menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Sebenarnya kita berharap real count-nya nanti akan terjadi perubahan, terutama di Jakarta syukur-syukur bisa ada 2 putaran ya. Kalau 2 putaran mungkin kita akan punya peluang lagi untuk bisa menyusun kekuatan dan berpeluang untuk menang di putaran kedua.
Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta padahal Bapak sudah ke Jakarta. Pak RK kalah Pak, padahal Bapak sudah ke Jakarta. Hartawan bisa aja. Emang kalau Pak Jokowi udah ke Jakarta harus menang gitu RK? Ya enggak lah, tetap pilihan rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta. Ya juga sih sebenarnya 12 partai yang dukung sama satu partai. Kok bisa RK kalah? Kok bisa pra menang? Ada apa ya? Ini membuktikan partai banyak, partai gendut tidak menjamin bahwa rakyatnya memilih mengikuti partai. Hatur nuhun Abah sudah menangin Trump Rano. Undang-undang pilkada terbaru hanya Jakarta saja yang punya kesempatan untuk 2 putaran. Sementara pilkada di daerah-daerah lain itu tidak ada 2 putaran. Jadi siapa yang paling tertinggi, angkanya jumlahnya itu yang menang. Sementara di Jakarta kalau tidak mencapai 50% plus 1 maka harus ada 2 putaran. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menghitung 50% plus 1? Yang harus diketahui teman-teman bahwa 50% itu adalah jumlah persen, sementara 1 itu 1 suara. Jadi bukan 51%, tapi 50% dari jumlah plus 1 suara. Maka ia disebut sebagai pemenang. Bukan 1 ini adalah 1% ya, tapi 1 ini adalah 1 suara. Kalau ada 50,0001%, nah itu pasti menang. Karena itu sudah melebihi 1 suara. Maka yang dihitung adalah 50% tambah 1 suara. Oke? Jadi kalau di Jakarta misalnya sekarang ini ya, ada 50, berapa sekian persen, itu sudah disebut menang. Itu penjelasannya. Ini mungkin pertanyaan super awam ya. Tapi kan untuk menang 1 putaran harus 50% plus 1. Jadi ibaratnya kalau ada 2 juta voters, kok menangnya itu butuh 1 juta dan 1 voters. Bener dong? 1 juta 1 orang. 1 juta dan 1 orang. Iya. Bukan persentase. Bukan persentase kan. Jadi 1 juta plus 1 kalau 1 orang. 1 orang aja lebih 50%. Udah menang. Lebih 1 orang. Lebih 1 orang saja itu sudah menang 50% plus 1. Lebih 1 orang saja. Aduh, ini namanya ketat banget. 50% plus 1. 1 tuh 1 orang. 1 orang. Kan 1 orang yang gak bangun tidur. 1 orang yang ternyata dari yang menggunakan hak pilih. Sebenarnya kalau kita mengedukasi pemilih ya, kan sering ada yang mengatakan nggak ngaruh, surveinya udah pasti menang 60%. Ini ngaruh banget. Ini 1 biting. Padahal 1 suara itu bisa sebagai penentu. Sebagai contoh nih, pilkada di Kota Palembang pernah selisihnya itu cuma 8%. Jadi bayangkan bisa jadi kita yang kemudian bisa menjadikan orang untuk duduk dan juga bisa menjadikan orang untuk harus lebih bekerja keras untuk terpilih. Nah makanya jangan pernah undermine kita punya suara walaupun cuma 1 gitu. Itu bisa diselesaikan dengan baik, itu 1. Ini yang paling penting, KPU jangan main-main di sini. Gitu. Ini tes masih bisa main-main nggak sih Mas Saiful dengan segala mata, dengan segala lembaga research yang sudah memelototi dan Jakarta? Saya seperti saya katakan tadi, ini Jakarta, bukan Indonesia, gitu ya. Jadi jangan nantang gitu loh, jangan nantang, karena bisa terjadi chaos. Itu yang saya khawatir gitu ya. Kita masih bisa dibawa ke MK. Bukan, iya betul. Tapi bisa diakilkan. Kalau bisa diakil. Kalau diatur-atur kayak begitu ya, seperti itu, bahwa kemudian misalnya ada dilakukan kecurangan pada KPU misalnya dengan uang atau apapun namanya kayak begitu, itu bisa aja terjadi. Tapi menurut saya dengan udah orang warga sekarang udah bisa ngitung sendiri kurangnya berapa biji dan seterusnya, itu udah cukup kuat bagi mereka untuk melawan kemungkinan untuk melawan ini, kecurangan ini. Oleh karena itu saya masih punya optimisme. Ini bukan Indonesia, ini Jakarta, Bung, gitu ya. Jakarta Bangkit. Ini Jakarta, Bung. Jadi kalau Saiful prediksinya 1 putaran selesai nih ya?
perkiraan saya. Saya belum bicara soal 1 putaran, tetapi pertanyaannya kalau orang seperti Ridwan Kamil mengadukan itu kan sebetulnya kalau lihat angkanya dia kan kalah jauh sebetulnya. Ini kan mengadukan karena aturannya itu 50% plus 1 suara. Kira-kira gitu. Gimana kalau lihat Prof? Artinya gini, reputasi mengadukan itu dengan selisih 10% gitu. Gimana? Ini kan hanya karena aturan aja. Ya betul, bahwa karena aturan dan membuka peluang kembali untuk kontes untuk kontes. Tapi pertanyaan Bang Don tadi yang mengatakan bahwa bagaimana reputasinya seperti itu, saya kira itu terlalu tinggi. Harapan terhadap Ridwan Kamil lagi. Iya. Jadi menurut saya peluang itu akan dia manfaatkan itu untuk MK akan terbuka, apalagi dengan